Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini di tanggal 23 Juni 2024 adalah spiritual companionship atau persahabatan rohani atau teman rohani atau kawan rohani yang diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk membaca bersama-sama. Saya akan membaca ayatnya yang pertama. Bapak Ibu semuanya boleh membaca ayat kedua. Demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan memulainya Bapak Ibu semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Menunjuk bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang sebagai orang tak bermilik. Sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, diberkatilah mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hadiah Nobel Bapak Ibu berikan kepada mereka yang memberikan manfaat terbesar maksudnya manfaat yang banyak bagi umat manusia. Jadi ini salah satu penghargaan yang prestisius begitu, diberikan kepada orang-orang yang memang penemuan dia itu bermanfaat bagi banyak orang. Mereka yang diberikan itu adalah mereka yang ada di bidang sains, kedokteran, ya, sastra, ekonomi, dan juga mereka yang berjuang di daerahnya atau di negaranya, berjuang untuk perdamaian yang terjadi di daerahnya karena ada pertikaian. Nah, kontribusi dari mereka yang meraih Nobel ini sudah banyak kita rasakan ya. Saya berikan beberapa contoh kepada kita. Bapak Ibu, ini adalah penisilin atau antibiotik. Ini juga mendapat, karena menemukan ini maka dia mendapatkan hadiah Nobel. Karena obat ini ternyata saya cek begitu ya, sampai sekarang masih dipakai begitu sebagai antibiotik. Yang kedua Bapak Ibu, ini ada banyak ya, saya hanya memberikan beberapa contoh. Yang kedua adalah insulin. Ya, ini juga mendapat hadiah Nobel begitu.
Jadi orang yang punya diabetes begitu, tinggal biar gula darahnya itu stabil, maka dia memberikan insulin. Ini juga Bapak Ibu ya, sinar X-ray, ini juga manfaatnya kita rasakan begitu. Nah, sinar X-ray juga ini mendapat hadiah Nobel begitu ketika seorang ilmuwan itu menemukannya, dan kita masih pakai sampai hari ini ya. Kalau ke rumah sakit ya, kita lihat cek paru-paru dan lain sebagainya itu menggunakan sinar X-ray. Kemudian Bapak Ibu di dalam bidang komputer gitu. Ya. Berners-Lee itu yang menemukan yang namanya ini Bapak Ibu tik. Nah, kalau kita klik tik 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 www World Wide Web gitu. Biasanya menjadi alamat situs gitu. Itu dia pun mendapat hadiah Nobel karena berpengaruh bagi banyak orang apa yang dia temukan gitu. Sampai saat ini kita klik tik 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 www itu untuk mencari apa saja di internet. Dan mereka telah banyak berkontribusi, bukan hanya apa yang saya tunjukkan ini Bapak Ibu. Begitu banyak yang mereka sudah temukan sejak hadiah Nobel ini dicetuskan pertama kali. Saya hanya memberikan beberapa. Namun ada hal yang menarik Bapak Ibu, bahwa penelitian ya, statistik menunjukkan bahwa mereka yang bersahabat sama mereka yang meraih Nobel, itu juga paling besar juga untuk menjadi seorang peraih Nobel yang baru begitu. Mereka yang dimentori oleh orang yang peraih Nobel, ya secara langsung dimentori sebagai rekan dan partner, itu berpeluang besar Bapak Ibu untuk juga menjadi peraih Nobel selanjutnya. Dan mereka yang memiliki kerabat ya, saudara, sepupu begitu, yang meraih Nobel juga berpeluang besar meraih Nobel. Itu sudah terbukti secara statistik Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan, banyak peraih Nobel ini adalah mayoritas itu kalangan Kristen begitu, 60 sekian persen. Dan sebagiannya itu ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka yang di dalam dunia yang sekuler pun tahu Bapak Ibu ya, bahwa punya sahabat ya, punya kawan, punya kerabat, punya kolega itu jauh lebih baik daripada kita seorang diri ya. Kita punya keuntungan ketika kita punya namanya partner, rekan, sahabat di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun sangat paham betul Bapak, Ibu sekalian. Misalnya ya, kita lihat di dunia sehari-hari, kantor akuntan publik. Saya tutup karena saya nggak di-endorse begitu Bapak Ibu. Dan rekan, ya. Kemudian law firm juga saya tutup ya. Itu dan partners, rekan. Selalu ada namanya kawan, partner ya. Di dalam korporat yang seperti Garuda gitu juga punya partner dan rekan dan lain sebagainya. Betapa pentingnya Bapak Ibu di dalam hidup ini kalau kita memiliki seorang sahabat, rekan, ya, partner, kolega dan lain sebagainya. Demikian juga Paulus Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang kita baca adalah tulisan Paulus. Paulus juga ini punya teman Bapak Ibu. Namun tidak semua teman Bapak Ibu yang mendatangkan sukacita. Ya, tidak semua teman yang mendatangkan keuntungan. Ada juga teman yang mendatangkan kecelakaan Bapak Ibu ya. Paulus misalnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu punya teman namanya Demas. Tetapi ya, di akhir pelayanan Paulus, ketika Paulus di dalam keadaan susah sekali, di dalam keadaan lemah tubuh, di dalam penjara, orang yang bernama Demas ini kemudian mencintai, lebih suka bersahabat dengan dunia ini pada akhirnya, dan akhirnya meninggalkan Paulus. Amsal berkata Bapak Ibu, ada kawan ya, yang bersuka cita, lebih baik kawan yang bersuka cita Bapak Ibu, daripada kawan yang mendatangkan kecelakaan. Orang-orang di dunia tahu bahwa sahabat itu penting. Seharusnya
kita sebagai orang-orang yang hadir pada saat ini, yang mengaku percaya kepada Tuhan juga tahu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita punya sahabat rohani di dalam hidup ini. Alkitab mencatat bahwa tidak baik seorang diri. Ya. Harus berpasang-pasangan dalam hal ini ya, tidak selalu berpasangan sebagai suami istri ya. Di dalam Alkitab ya, itu dicatat ada pasangan suami istri benar ya. Adam dan Hawa Tuhan ciptakan berpasangan. Sarah dan Abraham Tuhan ciptakan berpasangan. Ribka dan Ishak Tuhan ciptakan berpasangan untuk sama-sama ya punya sahabat yang saling menolong dan menopang. Tetapi juga pertemanan tidak sebatas relasi suami istri, ada hubungan mertua dan menantu ya. Naomi dan Ruth itu menantu dan mertua yang kompak Bapak Ibu ya. Kemanapun Naomi akan pergi, aku akan ikut begitu. Meskipun anakmu sudah meninggal, begitu kita nggak punya relasi lagi, tetapi saya mau mengikuti engkau. Ada begitu banyak contoh Bapak Ibu di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa memang Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita seorang diri. Ya selalu ada pasangan. Selalu ada sahabat yang menemani perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Namun, ya Alkitab juga mencatat ada sahabat yang membawa celaka. Misalnya ya, Samson dan Delilah, begitu ya. Samson yang perkasa itu Bapak Ibu, ternyata lemah ya terhadap Delilah, seorang gadis pujaan hatinya. Sehingga dia memberitahukan segala hal yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan kepada Delilah, tetapi dia sampaikan. Akhirnya Samson yang kuat itu jadi lemah tak berdaya. Ini teman yang mendatangkan celaka. Ada lagi teman Bapak Ibu dari Raja Yerobeam. Dia lebih mendengarkan teman-temannya yang muda itu, yang tidak punya pengalaman, daripada tua-tua Israel yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu seluk-beluk ya kota Israel dan tanah Kanaan. Ya. Tetapi dia lebih memilih mendengar nasihat dari teman-teman sepermainannya, yang pada akhirnya mendatangkan celaka bagi dia, sehingga rakyatnya saat itu ya, dia tarik pajak yang besar, dan rakyatnya berontak, dan akhirnya membelot dari Raja Yerobeam. Ini teman mendatangkan celaka Bapak Ibu. Ada sahabat yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal pasal 18 ayat 24. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam perikop yang kita baca, pasal 6 ayat 1 tadi, di sana dikatakan bahwa sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, kata Paulus. Sebagai teman-teman sekerja, kami, Paulus nggak bilang, saya menasihatkan kamu, tetapi kami menasihatkan kamu. Bapak Ibu di sana tidak tunggal ya, jamak, teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Artinya Bapak Ibu bahwa Paulus tidak pernah bekerja seorang diri. Dia selalu punya sahabat, rekan, partner di dalam pelayanan dia, di dalam pekerjaan dia, yaitu memberitakan kabar baik itu. Tidak pernah Paulus merasa sendiri. Tuhan adalah sahabatnya dan dia tahu bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Bahkan Tuhan yang sahabatnya yang sejati itu mengirimkan orang-orang yang juga menjadi teman bagi dia dalam perjalanan. Jadi Tuhan yang sahabat sejati itu, Tuhan yang menolong Paulus, juga mengirimkan orang-orang yang mendampingi dia bergandengan tangan untuk melayani, untuk bekerja sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pemberita kabar baik. Di dalam surat 2 Korintus yang kita baca ini ada 3 ya yang Paulus sebutkan jelas namanya ya. Yang pertama adalah Silwanus, yang kedua adalah Timotius, yang ketiga adalah Titus. Jadi tidak sendiri Bapak Ibu. Di pasal 8, di pasal 1 ayat 19 di sana dikatakan, karena Yesus Kristus anak Allah
yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku, Paulus, dan oleh Silwanus dan Timotius. Jadi waktu Paulus memberitakan kabar baik Injil kepada jemaat di Korintus, Paulus tidak sendiri, ya ada Silwanus, ada Timotius. Kemudian Paulus juga mengutus, ya, ketika jemaat itu sudah berdiri, Paulus mengutus juga seorang anak muda lain yang bernama Titus. Ya. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Jadi dia mengutus, ya, jemaatnya sudah berdiri, ya, hasil buah penginjilan Paulus, Timotius dan Silwanus sudah berdiri. Kemudian Paulus tentu tidak di satu tempat, dia pergi dari satu kota ke kota lain, dan kemudian dia mengirim kepada jemaat yang sudah dirikan itu, ya, jemaat Korintus, seorang pemuda Titus, Bapak Ibu, untuk melihat keadaan jemaat, mengajar di sana dan melayani, ya, pelayanan pastoral dengan Petrus. Ya, Petrus punya istri, Bapak Ibu. Jadi sekalipun Paulus single, tetapi dia tidak pernah merasa sendirian. Selalu ada kawan, ya, sahabat spiritual. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam hidup ini saya menemukan, ya, bahwa pernikahan, ya, pernikahan itu bukan jaminan bahwa kehidupan seseorang itu sempurna, penuh, paripurna, ya, bahagia begitu, ya. Meskipun, ya, dia mendapatkan pasangan yang menjadi impian, mungkin, ya, impian kebanyakan orang, yaitu pasangan yang memiliki status yang mumpuni, reputasi yang luar biasa, ya, kemapanan dalam ekonomi, tapi itu tidak menjamin, Bapak Ibu, ya, bahwa hidup seseorang itu akan penuh, ya, akan paripurna. Ya, saya belum menikah, tapi saya ambil contoh yang sudah ada, Bapak Ibu, yang sudah ada beredar di berita-berita dan halaman koran portal, ya. Ya ini Bapak Ibu, ya, resmi cerai. Ini penyebab runtuhnya pernikahan dari Jeff Bezos. Bapak Ibu silakan baca, saya copy paste, ya. Perceraian ini membuat, ya, istrinya, perempuan yang dinikahinya itu selama 25 tahun mendapatkan harta gono-gini sekian. Ini Bapak Ibu, ya, apa yang dia cari begitu, ya? Apa yang mereka cari? Punya pasangan yang, ya, mungkin ini pasangan yang mempunyai segalanya begitu. Bos Microsoft, Bapak Ibu, ya, itu juga bercerai 2021. Apa yang nggak punya, Bapak Ibu, ya? Tapi ternyata, ya, manusia itu selalu menginginkan sesuatu yang di luar daripada dirinya, yang belum dia miliki. Ternyata, Bapak Ibu, ya, pernikahan ternyata tidak menjamin, Bapak Ibu. Sebaliknya juga, orang single juga pun tidak menjamin. Dengan single, saya bahagia, saya happy, ya, saya penuh dan lain sebagainya. Belum tentu, Bapak Ibu. Meskipun ada slogan begitu, lagu begitu, aku baik-baik saja, ya, menikmati hidup yang aku suka, ya, berteman dengan siapa saja. I'm single and very happy. Ternyata, Bapak Ibu, ya, meskipun ada lirik seperti ini, ya, untuk menghibur diri bahwa I'm single and very happy, tapi faktanya, Bapak Ibu, 76% orang Indonesia yang single begitu, yang independen begitu, tidak bergantung kepada pasangannya, ternyata merasa kesepian. Tapi 76% ini yang disurvei begitu. Dia belum survei saya, begitu, ya. Kalau dia survei naik sedikit, enggak sih. Aku happy begitu, Bapak Ibu, ya. Saya happy karena Kristus, ya,
Apa yang seperti Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Paulus, ya. Supaya kuasa Kristus itu nyata, ya. Kalau mau bermegah, kata Paulus, bermegahlah di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Saya coba Bapak Ibu menghidupi apa yang Paulus katakan ini, ya. Meskipun hidup di dalam di dunia Indonesia, ya, sebenarnya saya nggak perlu kaget kalau ditanya usia seperti saya, kapan menikah. Itu sudah biasa sebenarnya, jangan ngapain tanya gitu. Itu memang sudah biasa ditanya. Ya, jadi harus terima keadaan begitu. Saya setiap kali bertemu dengan orang yang begitu, ya, tanya umur, ditanya, sudah menikah belum? Kenapa belum menikah? Ada pertanyaan next gitu. Ya, pertanyaannya mungkin nggak pernah habis, ya. Setelah nikah, kapan punya anak gitu. Pertanyaan nggak pernah habis-habis. Ya, ini fakta Bapak Ibu. Sekalipun ada slogan bahwa, sekalipun ada orang memang happy secara single, tetapi fakta menunjukkan di Indonesia 76% ya, orang itu sepi. Saya rasa teman itu, saya rasa nggak punya teman, ya. Saya rasa aku sendiri, nggak ada yang berteman dengan aku. Jadi tidak ada jaminan Bapak Ibu semuanya bahwa kita single maupun menikah, kita akan penuh dan paripurna. Karena di dalam hati manusia, Bapak Ibu, itu pabrik berhala. Hati kita ini adalah pabrik berhala. Kita selalu menginginkan, mendambakan, menghasrati, mencari sesuatu di luar diri kita, Bapak Ibu. Selalu yang belum kita miliki. Sekalipun kita sudah memiliki segalanya, ya. Tetapi selalu ada, ya, hasrat kita untuk mencari yang belum kita punya, itu selalu ada. Pabrik berhala, hati-hati Bapak Ibu. Ini hati kita begitu banyak keinginan. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ya. Sebagai rekan sekerja, saya, Silvanus, Timotius, Titus mengingatkan kamu, ya, bahwa kamu juga adalah orang yang sudah menerima anugerah. Kamu adalah orang yang sudah menerima anugerah, seharusnya kamu juga bermegah hanya di dalam Kristus. Cukuplah kasih karunia bagimu. Sebab justru di dalam kelemahan itu, kata Paulus, kamu, kuasa Kristus menjadi sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus menyadari betul Bapak Ibu, bahwa kalian ini itu punya hak istimewa. Ya. Jadi kalian jangan pergunakan anugerah yang sudah engkau terima dalam Kristus untuk bermain-main dengan hidupmu. Kamu berbeda dengan umat di dalam perjanjian lama yang dulu hanya menerima janji bahwa suatu saat Mesias akan datang, juru selamat akan datang. Tetapi kalian sudah melihat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini sekarang waktumu, kata Paulus. Kamu istimewa. Jangan, ya, sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang sudah engkau terima dalam Kristus Yesus. Paulus tidak hanya ngomong tok Bapak Ibu, ya. Dia mengajak jemaat Korintus untuk lihat hidupku. Lihat aku begitu. Lihat apa yang aku alami. Gak omong-omong aja. Harus begini, harus begitu. Gak lihat. Kalau nggak tahu bagaimana kehidupanku, tanya, ya. Tanya orang-orang yang ada di jemaat lain bagaimana aku didera. Bagaimana aku dikejar, Bapak Ibu. Bagaimana aku hampir mati, kata Paulus. Tetapi hidup. Lebih banyak lagi, Bapak Ibu, Paulus alami. Terkatung-katung di laut, ya. Kalau Bapak Ibu mau baca, ya, apa yang dialami Paulus, silakan baca di rumah. Kisah Para Rasul 13, 50, 14:5, itu semua Paulus dilempar batu dan lain sebagainya. Semua penderitaan ini disaksikan banyak orang, bukan hanya orang Kristen. Orang-orang yang tidak suka kepada kekristenan juga menyaksikan. Jadi kalau orang Korintus mau tahu yang nggak tahu Paulus, tanya gitu. Lihat aku nggak ngomong doang begitu. Aku ini hidup, ya, susah setengah mati Bapak Ibu. Untuk pelayanan Injil. Bukan omon-omon. Bukan hanya kasih tahu tapi nggak pernah mencontohkan. Enggak. Paulus tidak mau Bapak Ibu menjadi batu sandungan kepada orang lain.
Paulus berkata, apakah saya dan Timotius dan Silvanus dan Titus ini menjadi batu sandungan kepada kamu dalam segala hal? Silakan cek. Silakan cek. Kalau kami menjadi batu sandungan kepada kamu ya, apa yang kami katakan tidak kami lakukan, tentu kalian akan mengolok-olok kami. Akan mencela, ngomong, begitu. Ngomong doang, begitu. Gak ada bukti nyata. Tapi Paulus berani. Lihat. Cari tahu kalau nggak tahu apa yang aku alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Paulus mau jemaat Korintus itu tahu bahwa kenapa aku harus beritahu seperti ini ya. Kenapa aku harus ajak kalian untuk lihat aku, untuk lihat kehidupanku, karena aku mengasihi kamu. Kasihku ini adalah kasih yang murni. Ya, karena saya dan kawan-kawanku ini itu membiarkan Roh Kudus bekerja menguasai hati kami. Kami tidak menuruti apa kata kehendak daging kami, tetapi Roh Kudus menguasai hati kami sehingga kami tidak pernah mencari keuntungan satu peser pun ya di dalam jemaat, kata Paulus. Saya, Timotius, ya, Silvanus, Titus nggak pernah cari uang di dalam pemberitaan firman Tuhan kepada kamu. Saya berbeda, kata Paulus, dengan rasul-rasul palsu. Jadi di jemaat Timotius itu ada juga, Bapak Ibu, yang memberitakan firman Tuhan, yang mengabarkan Injil, tapi mencari keuntungan. Nah, orang-orang inilah yang Paulus maksudkan. Aku nggak sama mereka. Paulus sampai pakai kata rampok, Bapak Ibu. Aku rampok jemaat lain ya begitu, supaya aku tidak membebankan kamu. Paulus ngomong pakai kata rampok. Maksudnya Paulus, mereka yang tunjangi kadang-kadang kasih aku. Meskipun jemaat mereka, jemaat yang sederhana, kalian itu mega church. Korintus Bapak Ibu bukan gereja kecil ya, ini gereja besar. Sehingga Paulus harus memberitahu kepada mereka, jemaat lain ku rampok, ya pakai kata rampok, supaya tidak membebani kamu. Karena ada orang-orang yang rasul-rasul palsu ini yang menghasut ya jemaat, beritahu jangan ajaran Paulus begini, jangan percaya Paulus. Dia bukan rasul, dia bukan utusan Allah, dia hanya orang bla 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 dan sebagainya. Maka Paulus kesal. Ini jemaat sudah aku dirikan, terus ada orang datang di sana menyampaikan kabar baik, ya, jemaat untuk menolak Paulus. Ini membuat Paulus, Bapak Ibu, ya, itu bercucuran air mata waktu menuliskan Korintus ini. Ketika dia dengar kabar bahwa orang-orang sudah mulai ya meninggalkan kamu, terus dia tulis. Dia bilang, aku dengan sesak, sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata ketika menulis ini. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besar kasihku itu kepada kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus berani terbuka kepada jemaat. Mau diadu gitu, silakan adu jemaat itu, rasul-rasul palsu itu dengan aku. Mau ragukan aku begitu, Paulus bilang. Apakah mereka orang Ibrani? Aku orang Ibrani, kata Paulus. Apakah mereka memberitakan Injil? Aku lebih daripada mereka. Aku kayak orang gila, kata Paulus. Hampir gila ya, dianiaya dan lain sebagainya. Orang-orang ini perlu ya Bapak Ibu, dikasih tahu Paulus. Ingatkan, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Kami ini hati kami ini penuh dengan kalian, kata Paulus ya. Terbuka lebar. Tetapi kalian itu, kami di hati kalian sangat kecil karena mereka yang menghasut kami. Tolong buka sekali, buka hatimu, buka matamu, lihat aku gak pernah satu peser pun mengambil keuntungan daripadamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Apa yang dilakukan Paulus ini? Tidak lain tidak bukan, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi teladan di dalam hidupnya. Semangat pelayanannya, kerela berkorbanan Paulus, itu sumbernya adalah Kristus. Paulus berani berterus terang kepada jemaat tentang siapa dirinya. Apa yang sudah dia lakukan di masa lalu dan masa kini. Bukankah Yesus pernah berkata, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Inilah sumber kekuatan Paulus. Dia tahu bahwa Yesus sudah melakukan lebih daripada yang aku lakukan. Aku pun harus melakukan apa yang Yesus sudah ajarkan dan contohkan. Ajarkan dan contohkan di dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus adalah sumber inspirasi Paulus sekaligus sahabat sejatinya. Yesus berkata, aku tidak memanggil lagi kamu hamba, tetapi sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi seorang sahabat memberitahukan segala hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kamu. Paulus tahu bahwa Yesuslah sahabat sejatinya. Tuhan Yesuslah yang mengirim Silvanus, Timotius, Titus untuk bergandengan tangan, saling menguatkan dalam pelayanan Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya sebagai rohaniwan begitu, ya. Dosen saya Pak Bejoli itu pernah bilang gini, hidup kalian begitu, itu seperti akuarium yang selalu dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu. Jadi kalian harus menjaga setiap tindak tanduk kalian ketika berelasi dengan siapa saja, mau jemaat maupun bukan jemaat. Kalian harus jadi orang yang rekat di dalam jemaat. Jangan membuat jemaat yang sudah punya kelompok kecil di dalam semakin lebar gapnya, semakin lebar dan semakin lebar. Kalian harus jadi orang yang mampu merekatkan, semakin dekat, dan semakin dekat begitu. Sebagai jemaat yang sama-sama mengasihi Tuhan. Kalian jadi rohaniwan, jangan hidup ya tidak sesuai dengan keadaan jemaat begitu. Hiduplah sesuai dengan keadaan jemaat. Jangan hidup melampaui keadaan jemaat di mana kamu pelayani. Nanti kamu jadi batu sandungan. Kamu khotbah tentang kesederhanaan, gaya hidupmu seperti selebriti begitu. Itu selalu diingatkan. Dan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ya saya rohaniwan begitu. Saya menilai jemaat, tapi saya harus siap dinilai oleh jemaat. Begitu. Harus fair. Saya menilai jemaat, jemaat juga menilai dan memperhatikan segala hal. Paulus dan teman-temannya bukanlah orang yang berkhotbah di mimbar, tapi hidup mereka itu seperti khotbah di dalam keseharian mereka. Orang sudah melihat sebelum dia berbicara begitu. Sehingga apa yang dia sampaikan itu punya otoritas dan kuasa daripada Allah. Karena dia sendiri sudah bergumul bersama dengan Tuhan. Hidup apa adanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya sebagai rohaniwan ya, ketika memutuskan untuk jadi rohaniwan ya, sudah diingatkan ya, firman Tuhan mengingatkan. Dosen mengingatkan, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan. Ya. Hidupmu menilai orang tetapi dinilai orang. Tetapi jangan takut. Engkau
tidak akan sendiri. Tuhan pasti menyertai kamu. Kamu punya sahabat sejati. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, di dalam hidup ini Tuhan juga yang sahabat sejati itu, sahabat Paulus dan sahabat saya, dan sahabat kita semua, itu telah mengirimkan orang-orang yang menemani saya secara pribadi di dalam perjalanan kehidupan saya sampai detik ini. Saya punya kelompok kecil Bapak Ibu ya, inner circle saya, KTB saya. Meskipun kami terpisah jarak dan waktu, ya, semua kami maskeran ya. Saya yang ini ya. Kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami selalu chatting hampir tiap hari ya. Kemarin terakhir chatting begitu ya. Nah ini masih terakhir kemarin. Terus saya bilang, nanti ku cek ya, lagi prepare khotbah besok gitu. Ya, kami selalu chattingan, setiap hari kami saling sharing ya, mendoakan, bahkan kirim-kirim sesuatu yang lucu-lucu begitu supaya menghibur. Ya. Itu grup kami. Meskipun terpisah jarak dan waktu, tetapi kami sebagai sahabat selalu saling mengingatkan. Ya, yang satu sebelah kiri saya di BCS Surabaya, begitu. Kalam Kudus juga, ya kami berdua Kalam Kudus begitu. Yang di sebelah paling kanan itu di Metodis sekarang di Medan, sebelahnya di GKY Mangga Besar. Yang di tengah sedang pergi studi di Kanada, lanjut lagi. Tapi kami selalu saling mendoakan ya. Yang di tengah Fang itu masih chatting kemarin ya di grup. Tik. Jadi saya bilang nanti ku cek besok gitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan adalah sahabat sejati dan Tuhan mengirimkan tanpa sadar ada orang-orang di sekeliling kita. Kalau ya di dalam hidup kita sulit mencari, aduh mana sahabat sejati ini, sahabat semua gak ada yang sempurna. Memang gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kalaupun nanti mungkin Bapak Ibu semuanya ketemu ya, sahabat yang sempurna di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah cross, di dalam sebuah komunitas. Mungkin ya Bapak Ibu semua ketemu yang sempurna. Nantinya, dan Bapak Ibu hadir di dalam kehidupan mereka, mungkin jadi tidak sempurna karena kehadiran kita. Kita mungkin jadi biang kerok di dalam kehidupan mereka. Karena tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Kalau tidak ada yang sempurna dan kita sulit ya menemukannya, kita sulit mencari sahabat yang menolong kita, maka kitalah yang jadi sahabat untuk menolong yang lain. Sulit nih, aduh gak ada yang tolong saya, gimana nih? Jadilah sahabat yang menolong. Kalau gak ketemu, kitalah yang jadi sahabat yang menolong mereka, yang mencari pertolongan. Amin, mari kita berdoa.